Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada siswa-siswa yang telah hadir pada kesempatan hari ini, di mana pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati pada minggu sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum itu, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita melaksanakan bimbingan klasikal pada hari ini. Nah, tujuan kita untuk melakukan bimbingan klasikal pada hari ini yaitu yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang sedang kita alami, yaitu tema yang permasalahan yang akan kita bawa yaitu tentang sikap bertanggung jawab. Nah, agar kita semua juga memiliki sikap bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Nah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi biar kita bisa menerapkan sikap bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana sikap bertanggung jawab. Ini Ibu izin share screen ya. Sudah tampil? Gimana sudah, Bu? Sudah. Nah, di sini ada materinya. Kita simak terlebih dahulu ya. Kalian pasti tidak asing kan mendengar kata tanggung jawab? Apa sih tanggung jawab itu? Baiklah, Ustazah akan memberitahu kepada kalian apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab bisa diartikan melakukan tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Selain itu, tanggung jawab juga berarti berani menanggung resiko atas perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, apa saja ya yang ada dalam tanggung jawab itu? Pertama, yang ada dalam tanggung jawab adalah kesadaran, yakni melakukan dengan sadar setiap perilaku yang kita kerjakan. Kedua, adalah kewajiban, yakni melaksanakan yang sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Yang ketiga, adalah komitmen, yakni bersungguh-sungguh untuk melakukan kewajiban kita dan melakukan yang terbaik sampai tuntas. Kenapa anak-anak yang solih dan solihah harus memiliki sikap tanggung jawab ya? Ada begitu banyak manfaat jika kita memiliki sikap tanggung jawab. Dengan bertanggung jawab, seseorang akan dipercaya serta disenangi oleh orang lain. Kedua, dengan kita bertanggung jawab, serta berani mengakui kesalahan yang kita lakukan dan mau mengubah tindakan yang lebih baik, akan membuat kita sukses. Ketiga, sikap bertanggung jawab juga akan membuat kita berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Keempat, sikap bertanggung jawab
juga membuat kita untuk lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu dan membantu kita untuk menyusun rencana dengan matang. Kelima, sikap bertanggung jawab seseorang membuat kita lebih kuat dan tegar saat menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, begitu banyak manfaat jika kita memiliki sikap tanggung jawab. Sekarang, bagaimana ya cara menumbuhkan sikap tanggung jawab agar ada pada diri kita? Caranya yang pertama adalah sungguh-sungguh dalam melakukan segala hal yang kalian kerjakan. Berusahalah mengerjakan tugas yang tuntas. Yang kedua, kamu juga harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yang ketiga, disiplin. Lakukan tugas-tugasmu sesuai jadwal. Berusaha yang meletakkan barang-barangmu sesuai dengan tempatnya. Berusaha menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian yang keempat, dapat dipercaya. Saat kamu berjanji, kamu juga harus berusaha untuk menepatinya agar kamu bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kelima, taat aturan. Jika di rumah orang tuamu memberi aturan, atau saat di sekolah ustazah memberi aturan, maka berusaha untuk menepati dan melaksanakan setiap aturan yang sudah disepakati bersama agar hidupmu lebih teratur. Keenam, jujur dalam bertindak. Kamu juga harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan jujur. Saat kamu melakukan kesalahan, berkatalah dengan jujur. Berusaha mengubah sikap untuk lebih baik dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, hari ini kita sudah belajar tanggung jawab ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, tadi merupakan salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Namun nih, sebelum kita membahas pada materi tersebut, nah di sini Ibu akan memberikan ice breaking. Nah, ice breaking di sini itu yaitu salah satu cara atau satu permainan yang digunakan untuk mencairkan suasana agar kita bisa berkonsentrasi pada pertemuan kita hari ini. Nah, sebentar di sini Ibu ada salah satu video ice breaking di mana kalian ini harus bisa menebak salah satu gambar yang benar. Bentar ya, di sini Ibu izin share screen lagi. Yuk ikuti uji keahlian observasi ini. Setiap naik level akan bertambah tingkat kesulitannya. Share screen lagi ya. Nah, bagaimana? Udah muncul belum share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, perhatikan ya. Nah, salah satu video ini. Emoji mana yang bentuknya beda dari yang lain? Ada nggak nih emoji yang berbeda dari gambar yang lain? Ada, Bu. Ada, di Bu. jajaran keempat. Di jajaran paling atas, Bu. Ada. Coba Ada kuda yang tidak memiliki. Si kecil ini lagi nyamar. Dia bukan unicorn, benar nih, tapi kuda Syifa, biasa. benar. Coba yang ini. Kamu bisa menemukan emoji yang janggal? Ada nggak yang berbeda?
Ayo. Ada Bu di jajaran terakhir. Yang Coba. kedua terakhir, baris terakhir. Kita lihat. Emoji yang di bawah ini punya 2 gambar hati. Nah, benar nih Salah satu Anten. notasi Coba musik yang ini ini. berbeda. Yang mana ya? Pasti kelihatan banget nih ini. Itu Bu di baris ketiga. Cuma Iya, satu. benar banget. Coba kita lihat jawabannya. Ah, ketemu nih. Coba Apa nih yang yang ini. salah dengan gambar ini? Coba ada yang salah nggak sih sama gambar ini? Coba yang ini. Kelihatan nih nggak yang perbedaannya nih mana? Coba ditebak. Mana sih ada ya sih perbedaan dari gambar ini? Ada yang berbeda nggak? Ada Bu, Apa? kalau di kalender 2018, kalau di laptop 2017. Coba kita lihat ya. Kalender tertulis Agustus 2018. Tapi di benar layar nih. komputer tulisannya Agustus 2017. Apa kamu bisa menemukan boneka beruang tanpa topi? Ada nggak? Ada Bu, itu di baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Yang 5 terakhir. Ada yang aneh dari gambar ini. Tapi apanya ya? Coba. Ada yang aneh nggak sih sama gambar yang ini? Ayo, ini kelihatan banget loh. Kelihatan di gambar apa nih? Coba. Coba lebih konsentrasi nih. Di sini apa sih yang beda atau yang nggak ada di sini tuh apa? Ayo. Warna airnya bukan. Yakin itu warna air. Coba. Ada burung di air. Gimana? Oh, Ada kalau itu burung yang terbangnya 3, tapi bayangan di airnya jadi 2 Bu. Burungnya tidak punya bayangan. Nah, Horor benar banget. nih. Horor. Nggak ada bayangan Benda nih di mana bawah. yang beda dari yang lain? Coba. Ada yang beda Itu, nggak? Bu, ada jadi tikusnya ngadapnya berlawanan arah. Tikus apa itu teh Bu? Iya, ini. Berlawanan arah. Yang ini. Coba yang Apa ini nih. menurutmu ada yang salah dari gambar ini? Ada yang salah nggak sih sama gambar ini nih? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, kita cari jawabannya nih. Pertanyaanku cuma satu. Gimana kapalnya bisa masuk ke sini? Nah. Oh, masuk. Emoji nih. mana yang berbeda? Coba nih satu lagi kita. Nih, ada nggak sih emoji yang berbeda dari gambar ini nih? Coba kita cari jawabannya. Yang ini, resletingnya di sebelah kiri, bukan di kanan. Nah, kita cukupin dulu nih buat tebak-tebakan gambarnya. Kita langsung fokus lagi ya ke materi yang kita bahas hari ini. Nah, baik. Nah, materi yang kita bahas pada pertemuan kita hari ini itu tentang sikap atau bertanggung jawab. Apa sih yang kita juga tadi sudah tahu pengertiannya, terus cara menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi sikap tanggung jawab itu segala sesuatu yang yang kita perbuat, tapi kita juga harus bisa menanggung resiko dari apa yang kita telah perbuat. Nah, jadi ada nggak sih contoh dari beberapa sikap tanggung jawab, misalkan, nah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, misalkan kita itu
beragama Islam. Berarti tanggung jawab kita yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu cara kita sikap kita bertanggung jawab itu dengan kita taat aturannya, misalkan menjalankan perintahnya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang contoh dari tanggung jawab kepada masyarakat itu, ada yang tahu nggak sih salah satu contoh bagaimana sih tanggung jawab kita kepada masyarakat atau di lingkungan masyarakat kita seperti apa? Itu mengikuti aturan dari Pak RT-nya atau misalkan dari Pak RW-nya gitu. Ya, benar nih. Kita benar yang kata Anten barusan katakan. Jadi kita bisa menaati peraturan yang telah Pak RT atau Pak RW yang telah diperintahkan. Misalkan contohnya itu hari Jumat kita gotong royong bersama-sama, misalkan kayak bersih-bersihin lingkungan bersama-sama, misalkan kayak gitu ya. Nih, kalau misalkan tanggung jawab di keluarga tuh kayak gimana? Ada yang tahu nggak sih contohnya? Ada yang tahu nggak? Coba Fitri Sani, tahu nggak Fitri Sani? Salah satu contoh tanggung jawab kita di keluarga, di lingkungan keluarga, tahu nggak Fitri Sani? Beresin kamar sendiri, Bu. Ada lagi yang lain? Benar, ya beres-beres di rumah nih. Nah, kalau misalkan, nah benar banget kayak kata barusan Fitri Sani, salah satu contoh kita bertanggung jawab di lingkungan keluarga dengan cara kita kayak bersih-bersih di rumah, terus kayak kita di rumah itu udah ada peraturan nih, kita menaati peraturan dari orang tua dan sebagainya. Nah, dengan kita memiliki sikap tanggung jawab tersebut, kita juga bisa menjadi orang yang disiplin, terus tertib, dan seperti itu. Nah, selain itu, dengan kita bisa menerapkan juga, berarti kita sudah termasuk orang yang bisa setidaknya kita bisa kayak membereskan kamar sendiri, terus kayak membantu-bantu pekerjaan di rumah, walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya kita bisa menerapkan sikap tanggung jawab ketika kita ada di lingkungan di rumah. Nah, dari Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Sudah cukup, Bu. Nah, kalau kayak gitu, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih dari pertemuan kita hari ini? Coba Wiwin tahu nggak apa yang kesimpulan dari pertemuan kita hari ini apa, Wiwin? Jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini tuh kita tuh harus bertanggung jawab, terutama kita tuh harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah bisa bertanggung terhadap kita sendiri, kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap yang lain, contohnya membantu orang tua maupun teman-teman yang lainnya. Iya, betul. Cukup sekian, Bu. Ya, terima kasih Wiwin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dengan kita memiliki sikap tanggung jawab, kita juga bisa menerapkan di lingkungan masyarakat, terus di lingkungan sekolah. Dengan seperti itu kita juga tidak dijauhi oleh teman-teman di sekolah. Misalkan dia itu orangnya nggak bertanggung jawab, jangan ditemenin deh. Ya misalkan kayak gitu ya kalau misalkan kita di sekolah. Nah, dengan seperti itu kita juga bakal kayak disayangin, dihormatin sama orang, bahwa kita itu orangnya bisa disiplin. Dengan seperti itu orang juga bisa menghormati kita. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan link Google Form. Nanti kalian isi sebagai evaluasi pada pertemuan kita hari ini dan untuk ditinjau di pertemuan selanjutnya ya. Mohon diisi, nanti Ibu kasih waktunya sampai pukul 4 sore. Nanti kalian diisi. Baik.
Nah, sebelum itu, Ibu, oh iya, kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada yang telah hadir. Semoga pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi kalian ya, umumnya bisa kalian terapkan dan beritahu nih kepada orang-orang bagaimana cara menumbuhkan sikap bertanggung jawab. Nah, sebelum itu kita tutup dulu dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih kepada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.